Perbincangan pemirsa sebelum jeda tadi kita sampai pada keterangan dari Bang Arteria Dahlan bagaimana syarat-syarat sebuah negara ini kemudian pemerintah bisa mengeluarkan Perpu. Silakan dilanjutkan, Bang. Diksinya kan diksi hukum. Ada 3 kriterium. Pertama, adanya keadaan untuk kebutuhan masyarakat, kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang. Kebutuhan mendesaknya saat ini apa? Ya, kemudian juga menyelesaikan masalah hukum yang mana? Kalau masalah ketenaga kerjaan, kebutuhan yang mendesak, undang-undangnya masih eksis. Ya, kemudian ditambah lagi dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Kita punya PP 78 plus 4 atau 5 PP yang akan dilahirkan pasca RUU Cipta Kerja akhir bulan Oktober. Itu yang pertama. Ya, kemudian yang kedua, undang-undang tersebut dibutuhkan. Ya, tapi undang-undangnya belum ada katanya, sehingga terjadi kekosongan hukum. Sekarang undang-undangnya eksis. Ya, bukannya belum ada, justru nambah itu loh. Kekosongan hukum yang mana? Justru sekarang lebih berkepastian hukum. Undang-undangnya belum memadai, sangat memadai. Ini kriterium yang kedua, ya. Yang ketiga, dikatakan lagi kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat undang-undang dengan prosedur secara biasa. Nah, ini kita katakan lagi, bukan hanya kekosongan hukum, undang-undang sudah sangat berkepastian. Saya ingin sampaikan begini, Mbak, ya. Pasal 52 ayat 1 Undang-Undang P3, pembentukan peraturan perundang-undangan itu mengatakan seandainya ada Perpu sekalipun, nanti Perpu itu harus diajukan ke DPR lagi dalam persidangan berikutnya, ya, untuk didapatkan persetujuan. Baik, kita faktanya sekarang pemerintah tidak ada opsi untuk Perpu. Ya, DPR dengan segala konfigurasi politik sudah membuat hasil sebagaimana yang diparipurnakan kemarin. Kita berhenti sampai di situ, Bang Terry, sebentar. Mbak Putri, kalau nggak puas ya, masih ada kanal konstitusional. Ini kita lagi mau buat PP. Yuk, mari bareng-bareng kawal tuh PP. Baik, Bang. Kemudian bisa kanal konstitusional kedua ke MK gitu loh. Oke, Bang. Judicial review. Kita berhenti sampai di situ, tapi mungkin Bang Nasir Jamil juga punya pandangan tersendiri mengenai Bang Terry berkata bahwa jangan Perpu, tapi kalau memang tidak puas silakan ajukan judicial review. Pandangan dari Bang Nasir. Terima kasih, Putri. Mungkin masih segar dalam ingatan kita beberapa waktu lalu ketika Presiden bicara di depan para pembantunya, ya, dengan nada kesal, dengan wajah sedikit marah. Dia kecewa karena penanganan COVID-19 itu tidak seperti yang beliau harapkan. Lalu apa yang beliau sampaikan? Beliau mengatakan kalau memang minta dibuatkan Perpu, saya akan buat Perpu kalau memang yang ada belum cukup. Untuk rakyatku atau demi untuk rakyatku, demi untuk bangsaku, aku mempertaruhkan reputasi politikku. Itu begitulah kira-kira bahasanya. Ya, demi untuk rakyat, demi untuk bangsa, beliau siap mempertaruhkan reputasi politiknya. Jadi bagi Presiden Jokowi, ya, Perpu itu bukan sesuatu yang sakral. Ya, beliau itu tipikal orang yang tidak suka dengan monoton. Jadi jangan salah menilai Presiden Jokowi. Beliau menganggap Perpu itu bukan sesuatu yang sakral. Sehingga beliau katakan kalau misalnya ada yang minta dibuatkan Perpu, saya buatkan. Nah, jadi itu satu. Jadi saya ingin katakan bahwa bagi Presiden, Perpu itu bukan sesuatu yang sakral. Itu satu. Yang kedua, ini aspirasi, ya, aspirasi masyarakat, ya, di semua daerah. Kemudian para bupati, wali kota, dan gubernur juga menyampaikan, meneruskan aspirasi ini. Salah satu aspirasinya adalah menolak pemberlakuan Omnibus Law dan juga meminta agar Presiden menerbitkan Perpu. Ini aspirasi masyarakat. Dan Presiden tentu harus memperhatikan aspirasi ini. Presiden juga harus ingat bahwa kita ini bangsa hukum, bukan bangsa undang-undang. Ya. Makanya ketika ada yang mengatakan baca dulu katanya, baca dulu undang-undangnya, sudah baca atau belum? Membaca undang-undang, membaca peraturan perundang-undangan itu tidak salah. Tapi kalau hanya berhenti di membaca saja, lalu abai dengan logika kepatutan sosial, abai dengan logika keadilan, maka ini akan menjadi malapetaka dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi saya punya keyakinan kalau Mas Kodori tadi mengatakan tidak, kemudian juga saudara saya Arteria Dahlan mengatakan tidak. Saya berkeyakinan ya Presiden akan menindaklanjuti aspirasi masyarakat ini. Apalagi
gubernur, bupati, wali kota sudah meneruskan aspirasi ini. Baik. Saya pikir presiden adalah orang yang bijak melihat ketika apa. Jadi soal yang kata Mas Kodori tadi ini investasi dan lain sebagainya, dalam pandangan saya itu masih spekulasi tuh Mas Kodori ya. Baik. Spekulasi semuanya. Baik, langsung Bang Kodari. Kalau Bang Nasir tadi katanya masih spekulasi dan ternyata bagi Presiden Jokowi kalau menurut sudut pandang dari Bang Nasir, Perpu itu tidak sakral kok. Iya. Ya begini, Perpu yang pernah dikeluarkan Pak Jokowi baru-baru ini kan berkaitan dengan penanganan COVID ya. Artinya apa? Problemnya itu adalah karena COVID begitu, bukan karena misalnya faktor demo dan seterusnya. Dan karena itu dibutuhkan tindakan yang cepat ya, termasuk misalnya memperlebar defisit APBN. Itu yang pertama. Yang kedua, saya melihat justru sebetulnya Undang-Undang Tenaga Kerja Cipta Kerja ini buat Pak Jokowi adalah obat panacea bagi dua penyakit yang disebabkan oleh COVID. Satu kesehatan, dua ekonomi begitu. Nah, kembali kepada apa yang saya jelaskan tadi ya saya berusaha saya kan ditanya nih, Pak Jokowi berubah atau tidak begitu, akan mengeluarkan Perpu atau tidak. Saya katakan tidak, karena saya mengamati variabel-variabel yang dianggap penting oleh Pak Jokowi. Artinya begini, tidak ada COVID pun, saya meyakini Undang-Undang Cipta Kerja ini akan dikeluarkan begitu. Karena apa? Karena tadi pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak pernah lepas dari 7%. Kemudian turunnya pengangguran juga masih lemah. Apalagi dengan adanya COVID, ada pengangguran baru begitu. Sehingga ya menurut saya tidak mungkin Pak Jokowi akan mencabut undang-undang yang menurut dia merupakan solusi terhadap masalah COVID, yaitu khususnya masalah ekonomi. Saya berani katakan, ini bukan kehendaknya Arteria Dahlan, bukan partai politik, ini kehendaknya Pak Jokowi, Undang-Undang Cipta Kerja. Kalau ini yang dia kehendaki oleh beliau, ya nggak mungkin beliau kemudian membalik sendiri gitu loh. Itu sama dengan menumpahkan piring sendiri. Baik Bang Kodari, nanti kita akan minta tanggapan dari Bang Teddy, tapi kita juga ingin dengarkan terlebih dahulu. Ini suara dari Prof Susi. Prof Susi, di atas kertas, inilah yang terjadi sebenarnya. Bang Kodari dan juga Bang Teddy sudah memberikan alasannya mengenai syarat kegentingan yang dialami oleh negara. Kemudian juga Bang Kodari bilang ini inisiatif pemerintah, sehingga rasanya mungkin tidak akan didengarkan upaya untuk bisa menerbitkan Perpu ini oleh pemerintah. Prof Susi, bagaimana tanggapannya? Mbak Putri, atas semua komentar itu, memang betul bahwa rancangan undang-undang ini kan inisiatif dari pemerintah. Pemerintah akan berusaha sekuat-kuatnya untuk mempertahankan, termasuk dengan DPR, dia akan sekuat-kuatnya untuk mempertahankan. Namun ada dari perspektif hukum, kita mengetahui bahwa rancangan undang-undang ini tidak memperoleh legitimasi yang kuat dari berbagai aspek, dari berbagai prosedur pembentukan, kemudian materi muatan. Jadi saya melihat bahwa rancangan undang-undang ini punya persoalan bukan hanya persoalan di bagian penormaan, tetapi juga punya persoalan paradigmatik. Karena yang dituntut oleh teman-teman buruh itu adalah hak. Kemudian yang dipersoalkan oleh mereka pemerhati lingkungan itu adalah hak juga. Jadi hak-hak itu adalah persoalan yang sangat mendasar, persoalan paradigmatik, bahwa tadi yang dikatakan oleh Bang Arteri, kemudian Bang Kodari, bahwa tidak mungkin Presiden tidak akan mengeluarkan. Namun kita juga harus mengingat bahwa rancangan undang-undang, bahwa undang-undang itu adalah produk rakyat, bukan command of the sovereign, bukan dari perintah dari penguasa. Undang-undang itu tidak dibuat at the pleasure of the president. Tidak boleh undang-undang. Jadi, Kodari, saya mengatakan betul bahwa Pak Jokowi itu sangat menginginkan rancangan undang-undang ini. Tetapi dari aspek demokrasi, dari aspek hukum, undang-undang itu adalah cara rakyat untuk menyatakan dengan cara seperti ini loh, kami ingin negara itu diatur. Bukan dibuat untuk kepentingan, kesenangan, kebutuhan gitu ya. Jadi yang tadi Bang Kodari mungkin dari sudut politik seperti itu. Tetapi dari aspek hukum, aspek demokrasi itu tidak dapat dibenarkan. Jadi kalau itu dibuat gitu karena sangat inginnya dari presiden gitu ya. Bagaimana kemudian dengan rakyat di sini? Porsi rakyat itu ditaruh di mana? Gitu dari perspektif demokrasi. Jadi saya berkeyakinan bahwa Pak Jokowi itu akan mendengarkan dengan sungguh-sungguh aspirasi rakyatnya gitu. Karena saya akan mengatakan gitu ya, apakah presiden itu apakah presiden itu Bu Susi ini kan mengatakan bagaimana dengan hak buruh.
bagaimana dengan hak lingkungan? Saya kira saya tadi sudah mengatakan Pak Jokowi itu punya concern terhadap angka pengangguran yang tinggi. Baik. Dan sekarang ada pengangguran baru begitu. Jadi ya boleh dikatakan Pak Jokowi itu dengan Undang-Undang Ciptaker ini sedang mempertimbangkan atau memperjuangkan hak para penganggur yang juga rakyat begitu loh. Baik, Bang Dan Kodari. jumlahnya nggak sedikit gitu, termasuk mahasiswa pelajar yang pada hari ini masih mahasiswa, masih pelajar, tapi sebentar lagi lulus begitu ya. Kalau Membuka tidak, lapangan iya pekerjaan, membuka begitu lapangan kan? kerja Nanti kita begitu. akan Jadi lanjutkan ini, Bang tidak Kodari, hanya kita jangan berhenti di hanya situ bicara dulu. hak buruh saja, hak lingkungan Baik. saja gitu. Ya, Saya melihat baik. sekali lagi ini Pak Jokowi itu kata kuncinya di pengangguran. Oke, Bagaimana baik. dengan para pengangguran ini? Baik, Bang Kodari, Kapan Prof. dapat Susi, kerja? nanti kita akan berikan kesempatan juga untuk memberikan tanggapan yang pasti. Bang Terry, undang-undang ini tidak ada legitimasi yang kuat maksud saya. Itu yang dikatakan oleh Prof. Susi. Bang Nasir Jamil nanti juga bisa berikan tanggapan, tapi sesaat lagi kami segera kembali.